Hai, perkenalkan nama saya Aulius Maxima Bungsuma Wijaya, biasa dipanggil Aulius. Saya dari kelas A1 Prodi Manajemen, dan sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya dalam mata kuliah pengantar bisnis. Nah, jadi keterangan tugasnya itu bisa dijelaskan dalam dijelaskan dalam dua soal, kayak 2 dan 3, 1 dan 2, atau 1 dan 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2 dan 3. Nah, dimulai dari 2, yang dimana bagian 2 ini adalah pengaruh lingkungan eksternal terhadap keputusan strategis perusahaan. Nah, sebentar. Lingkungan eksternal mencangkup banyak semua faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Jadi faktor-faktor utamanya itu perlu diperhatikan, antara lain kayak ekonomi, sosial budaya, teknologi, serta politik dan hukum. Nah, sini saya akan menjelaskan faktor ekonomi terlebih dahulu. Jadi faktor ekonomi ini seperti inflasi dan suku bunga itu dapat mengaruhi biaya dan investasi. Contohnya saat suku bunga naik, perusahaan mungkin akan menunda pembelian aset baru dan fokus pada efisiensi biaya. Nah, selanjutnya faktor sosial budaya itu juga sangat penting. Perubahan gaya hidup masyarakat ke arah digital ini membuat banyak masyarakat perusahaan harus bertransformasi secara digital agar tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada faktor teknologi yang dimana menciptakan peluang sekaligus tantangan. Jadi perkembangan e-commerce dan logistik digital misalnya mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam sistem teknologi baru dan menjalin kemitraan strategis agar tetap kompetitif. Selanjutnya kemudian itu faktor politik dan hukum, dimana seperti regulasi baru tentang perlindungan data pribadi memaksa perusahaan untuk meningkatkan keamanan data dan mematuhi standar hukum yang berlaku. Sebagai contoh, saya akan mengambil kasus pada PT Telkom Indonesia. Jadi ketika muncul permintaan yang sangat tinggi terhadap infrastruktur digital, Telkom ini mengambil strategi ekspansi seperti membangun data center dan jaringan fiber optik. Sementara dari sisi kebijakan pemerintah, Telkom melakukan konsolidasi IndiHome ke Telkomsel agar lebih efisien dan sesuai arahan regulasi nasional. Jadi contoh ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal akan memiliki keunggulan kompetitif dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 3. Di sini bagian 3 adalah perbandingan bentuk-bentuk badan usaha, yaitu antara usaha perseorangan dan perseroan terbatas atau PT. Jadi dari segi karakteristik, usaha perseorangan ini dimiliki oleh satu orang saja tanpa pemisahan antara harta pribadi dan harta bisnis. Sedangkan PT atau perseorangan terbatas itu merupakan badan hukum yang memiliki pemisahan antara harta pribadi dan aset perusahaan. Dari segi dari segi tanggung jawab, usaha perseorangan ini memiliki tanggung jawab tak terbatas, artinya pemilik menanggung seluruh risiko yang ada. Sedangkan di PT itu tanggung jawabnya itu terbatas pada modal yang disetorkan. Selanjutnya dari segi permodalan nih. Jadi usaha perseorangan ini memiliki keterbatasan sumber daya, sedangkan PT ini bisa menghimpun modal dari segi investor atau melalui pasar modal. Nah, dalam segi kelangsungan usaha, jadi bisnis perseorangan ini biasanya berhenti jika pemilik meninggal dunia.
Sementara kalau PT ini tetap bisa berjalan karena kepemilikan bisa berpindah melalui saham gitu. Maka dari itu, usaha perseorangan ini cocok untuk bisnis kecil atau rintisan. Sedangkan PT ini cocok untuk usaha besar yang ingin ekspansi dan memiliki kredibilitas jangka panjang. Dari seluruh pembahasan yang saya jelaskan ini, kita dapat simpulkan bahwa bisnis ini merupakan fondasi utama dalam perekonomian suatu negara. Melalui kegiatan bisnis tercipta lapangan pekerjaan, inovasi, kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penghasilan laba, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan pemilihan bentuk badan usaha yang sesuai dengan tujuan dan risiko bisnisnya. Jadi itu adalah jawaban saya. Terima kasih atas perhatian telah mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih, sekian.